klasifikasinya ada dua, ada yang non-invasif, ada yang invasif. Kalau dia non-invasif, dia di sekitar payudaranya saja, tapi kalau dia invasif biasanya menyebar, dan itu menyebarnya lumayan jauh dari kanker payudara. Artinya organ-organ lain juga bisa menjadi sasaran gitu dari sel kankernya. Nah, yang non-invasif ini juga terjadi pada kantung atau tube susu penghubung antara alveolus kelenjar yang memproduksi susu dan puting payudara. Dalam bahasa kedokteran disebut ductal carcinoma in situ atau DCIS, yang mana kanker belum menyebar ke bagian luar jaringan kantung susu. Nah, ini dia yang tadi yang non-invasif. Berarti masih sekitar kantung susu. Kalau dia yang invasif, telah menyebar keluar bagian kantung susu dan menyerang jaringan sekitar, bahkan dapat menyebabkan penyebaran atau metastase ke bagian tubuh lainnya, seperti kelenjar limpa dan lainnya melalui peredaran darah. Nah, ini untuk untuk guideline-nya. Nah, ini kalau dilihat yang non-invasif ya, masih sekitar kelenjar puting susu. Nah, bisa dilakukan bilateral diagnostik. Kemudian patologi review untuk melihat kajian patologinya. Kemudian consider ultrasound-nya, ini diagnosis evaluation-nya ya. For mammography findings other than clustered microcalcification alone. Consider referral to genetics when clinically appropriate based on age of DCIS, diagnosis, and family history. Nah, kalau misalnya not a breast conservation candidate atau patient choice, bisa melakukan total mastectomy atau langsung diambil jaringannya. Nah, biasanya pengambilan jaringan ini bisa dibilang yang invasive breast cancer algoritma, bisa dilakukan treatmentnya. Kemudian ada kalau misalnya dia belum terlalu gede seperti itu, masih bisa dilakukan systemic treatment atau pengobatan. Nah, salah satunya menggunakan tamoxifen ya, atau obat-obatan kanker lain termasuk golongan antrasiklin. Nah, kanker payudara invasif, kanker yang menyebar tadi sehingga sudah menyebar ke daerah kelenjar limfa. Nah, ini dia stadium kanker payudara. Kalau misalnya dilihat yang warna ini dia untuk blood vessel-nya, kemudian ada lymph vessel and node, pembuluh darah pembuluh limpa, kemudian ada nerve atau saraf-saraf di sekitar payudara, kemudian ada fibrous connective tissue atau jaringan-jaringan yang menghubungkan di tisu tersebut. Kemudian yang terakhir ada ligamen. Nah, stadium kanker ini ada 4, stadium 1, kemudian stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Nah, apa bedanya? Coba kita lihat. Kalau dia kanker payudara stadium 1, tumor terbatas dalam payudara. Nah, ini kalau bisa dilihat itu masih 2 cm. So, yang tadi disampaikan kawannya, kenapa memang tidak tahu, secara mungkin rabaan tidak kerasa perbedaan yang normal dengan yang ada kankernya karena memang di daerah dalam. Kemudian biasanya itu hanya pembengkakan 2 cm. Biasanya kalau secara imunitas tubuh kuat bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, tumor terbatas dalam payudara, bebas dari jaringan sekitarnya, tidak ada fiksasi atau infiltrasi ke kulit dan jaringan. Jadi secara visual juga tidak mengalami perbedaan kayak gitu, tidak menghitam.
besar tumornya sekitar 1-2 cm dan tidak dapat terdeteksi dari luar. Kelenjar getah bening regional belum teraba. Jadi nggak ada, diraba dia nggak kerasa bagian mana dia yang mengalami kanker. Perawatan yang sangat sistematis diberikan tujuannya adalah agar sel kanker tidak dapat menyebar dan tidak berlanjut pada stadium selanjutnya. Nah, pada stadium ini kemungkinan penyembuhan pada penderita adalah 70%. Makanya screening mamografi secara reguler ya, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali pada saat MCU, Medical Check-up Unit, itu penting. Nah, kalau dia kanker payudara stadium 2, nah kalau dia stadium 2, tumor terbatas dalam payudara, kemudian mengalami pembesaran ya, tadi 1-2 cm, ini sudah mencapai 5 cm. Sudah ada 1 atau beberapa kelenjar getah bening aksila yang masih bebas dengan diameter kurang dari 2 cm. Nah, kalau misalnya dilihat, itu mulai ada yang menghitam. Nah, pada keadaan ini, kemungkinan sembuh penderita itu sekitar 30-40%. Ngantuk kira-kira? Atau kita tetap lanjut? Lanjut, Pak. Lanjutkan. Lanjut ya. Oke, kanker payudara stadium 2, kemudian kita lanjut yang stadium 3. Nah, kelanjutan dari kanker payudara stadium 1 dan stadium 2. Kanker payudara stadium 3 merupakan fase di mana sel-sel kanker dalam tubuh semakin ganas dan mengerikan. Pada tahap stadium ini, sel kanker sudah berkembang ke bagian tubuh lainnya di sekitar payudara. Kanker payudara stadium 3 ini merupakan fase di mana kanker akan semakin sulit untuk ditangani dan juga peluang sembuh total yang sangat tipis. Akhirnya kebanyakan memang itu di masektomi, diambil jaringannya. Nah, yang terakhir ini ya, stadium keempat, biasanya udah susah untuk diobati. Tujuan pengobatan kanker payudara metastatik adalah meningkatkan kualitas hidup. Jadi, dan memperpanjang kelangsungan hidup. Biasanya memang tinggal meningkatkan quality of life dari pasien atau QOL namanya, quality of life patient, dan memperpanjang kelangsungan hidup. Dengan demikian, penting untuk memilih regimen terapi obat kanker ini untuk meminimalkan toksisitas. Pentingnya, Dek, karena ini penelitian yang sering saya lakukan kayak gitu. Jadi penelitian saya itu menggunakan obat yang namanya doxorubicin. Nah, obat doxorubicin ini adalah obat kanker sebenarnya dia. Uniknya di sini, obat kanker ini memiliki side effect yang luar biasa toksik. Nah, penelitian saya di S3 itu memakai doxorubicin menyebabkan kardiotoksik namanya, atau kematian kematian sel jantung. Hanya berhubungan kayak gitu. Jadi sebenarnya di beberapa kasus adik-adik yang terjadi itu malah pasiennya meninggal atau tidak terselamatkan karena efek samping dari si obatnya kayak gitu. Bukan malah karena kankernya. Biasanya sering sih kayak gitu ya. Nah, treatment yang bisa diberikan, yang pertama ada kemoterapi, yang kedua ada pembedahan. Nah, penata laksanaan, kita bahas dulu yang pembedahan ya. Pembedahan paling utama dilakukan pada kanker payudara stadium 1 dan 2. Pembedahan dapat bersifat kuratif atau menyembuhkan maupun paliatif menghilangkan gejala-gejala penyakit. Tindakan pembedahan ada 3 cara. Yang pertama ada lumpektomi. Nah, kalau dia lumpektomi itu masih sebagian aja deh yang diangkat. Ingat ya, kalau dia lumpektomi masih sebagian. Kalau dia masektomi total itu seluruh payudara, tetapi bukan kelenjar ketiak. Jadi dia
Yang terakhir ada modified mastectomy radikal, yaitu operasi pengangkatan seluruh payudara, jaringan payudara di tulang, tulang selangka dan tulang iga, serta benjolan di sekitar ketiak. Jadi habis diangkat semua. Nah, ini dia mastectomy, bedanya apa gitu. Coba dilihat ya adik-adik ya. Kalau dia mastectomy, itu satu payudaranya itu diangkat semuanya. Area to be removed, kayak gitu. Kemudian kalau dia yang lumpectomy, itu satu bagian kecil aja, di mana bagian tumor, di mana bagian yang dihinggapi oleh si tumor. Makanya sebenarnya yang perlu dipastikan adalah ketika dilakukan lumpectomy, betul nggak itu beneran tumor yang diangkat? Taunya jaringan yang lain kan? Artinya ada beberapa kondisi yang memang harus dipastikan secara tepat bahwasanya sel yang diangkat itu atau jaringan yang diangkat adalah jaringan sel kanker payudara. Nah, radioterapi. Nah, ini kalau misalnya dari radioterapi, proses penyinaran pada daerah yang terkena kanker dengan menggunakan sinar X dan sinar gamma, yang bertujuan untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa di payudara setelah operasi. Kemudian ada kemoterapi. Jadi kemoterapi ini merupakan proses pemberian obat anti kanker ya. Bisa dalam bentuk pil, cair, atau kapsul melalui infus. Bertujuan untuk membunuh sel kanker. Kemudian yang terakhir ada terapi hormonal. Pertumbuhan kanker payudara bergantung pada suplai hormon estrogen. Jadi ada mastektomi, lumpektomi, radioterapi, kemoterapi, sama terapi hormonal. Itu yang biasanya diberikan. Nah, ini kalau dia yang ini ya, yang apa namanya, yang type of radiation. Radiasi gimana yang bisa dibuat? Yang pertama, high intensity X-ray beam from several angles. Jadi ini hampir semua angels itu dibakar kayak gitu. Kemudian ada brachytherapy, internal radiation. Jadi ini nih yang radiasi secara internal. Kemudian yang ketiga ada proton beam terapi, proton beam only to tumor. Cuma ke bagian tumor aja. Nah, ini untuk terapi farmakologi yang bisa diberikan adalah terapi endokrin untuk kanker payudara, menurunkan tingkat sirkulasi estrogen atau mencegah efek estrogen pada sel kanker payudara. Tetapi terapi yang ditargetkan dengan memblokir reseptor hormon atau menurunkan pembentukan reseptor tersebut. Makanya yang dihambat itu reseptor estrogennya. Golongan aromatase inhibitor menghambat enzim aromatase yang mempercepat perubahan hormon androgen menjadi hormon estrogen pada kelenjar adrenal, ovarium, dan payudara, sehingga mengurangi tingkat sirkulasi estrogen dan sirkulasi estrogen di organ tersebut. Nah, terapi sitotoksik, kemoterapi sitotoksik diperlukan pada kebanyakan pasien dengan kanker payudara metastatik. Pasien dengan tumor reseptor hormon negatif memerlukan kemoterapi awal. Metastasis, pasien-pasien tumor yang sensitif hormon beralih pada kemoterapi. Jadi kemoterapi ini hampir diberikan ya terhadap 50-60% pada pasien yang belum pernah menggunakan kemoterapi. Nah, yang paling sering digunakan adik-adik itu ada golongan obat-obatan antrasiklin, ini tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian ada taksen, tamoxifen misalnya. Ini contoh obatnya, docetaxel sebagai pengobatan tunggal untuk kanker payudara metastatik untuk pasien kambuh setelah pemberian obat yang mengandung doxorubicin dan memberikan respon yang mengesankan sekitar 54-68% ya. Jadi kalau ditanya apa lini terapi pertama itu Decotaxel.
atau docetaxel. Maaf, ini satu sih, docetaxel. Dibandingkan dengan paclitaxel. Nah, ini ada terapi yang ditargetkan, terapi yang fokus pada target molekul melalui mekanisme baru yang disebut terapi biologis. Obat ini dirancang jadi untuk kanker payudara yang ini memang tetap diberikan ya, tetapi terapinya ditargetkan. Contoh obatnya itu trastuzumab. Obat ininya biasanya orang bilang Herceptin. Nah, ini dia mekanisme kerjanya. Ini dia di apa namanya? Dia menghambat reseptor HER2. HER2 ini reseptor HER2-nya dalam keadaan normal. Nah, dalam keadaan cancer, reseptor HER2 itu banyak kayak gitu. Nah, itulah yang dihambat. Nah, Herceptin-nya itu nempel di reseptor HER2-nya. Jadi beberapa penelitian banyak menyebutkan di beberapa penelitian banyak menyebutkan apakah senyawa tersebut itu dapat menghambat reseptor HER2. Nah, ini mekanisme kerja dari trastuzumab. Nah, ini dia secara normalnya ya. Jadi reseptor HER2-nya yang yang diikat, kemudian dia mengalami inhibition of cancer cell proliferation. Tetapi dia mempunyai efek samping juga di mana di kardiomyosit, menyebabkan kardiomyosit dysfunction. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Pertanyaannya, Silakan, Pak. Ulfa. Pertanyaannya itu, Pak, sebenarnya dari mulai yang awal tadi, Pak, mengenai usia dan juga yang tadi yang Ibu menyusui itu, Pak. Untuk usia itu, apakah karena hormonnya sudah berkurang atau karena ada faktor lain ya, Pak? Dan untuk yang kasus menyusui tadi, misalkan dia tidak bisa memiliki anak atau bagaimana gitu. Terus, apakah itu bisa menjadi faktor penyebab kanker payudara juga, Pak? Kemudian yang di masektomi tadi, Pak, kan tadi tuh operasinya semua di payudaranya itu diangkat ya, Pak, kecuali yang di bagian ketiaknya tadi. Iya, iya. Kalau itu, Pak, ada nggak kemungkinannya tumornya itu kembali lagi setelah dilakukannya operasi? Dan apakah setelah itu payudaranya normal kembali, Pak? Oke. Thank you ya Ulfa. Kita diskusi. Iya, Pak. Terima Saya kasih, jawab Pak. dari pertanyaan terakhir karena saya paham yang terakhir lebih saya ingat kayak gitu. Jadi yang pertama masektomi ya, Ulfa ya. Kalau dia masektomi memang bagian satu payudara utuh yang diisolasi kayak gitu yang diambil. Nah, ada nggak kemungkinan dia relapse balik? Pasti ada. Nah, kenapa saya begitu yakin ada kemungkinan relapse balik? Karena sel kanker ini sifatnya memberikan informasi kayak gitu. Dia ada komunikasi antar sel. Nah, komunikasi antar sel itu biasanya menggunakan enzim kayak gitu. Nah, kalau misalnya komunikasi antar selnya ini, misalnya tumor selnya, memang secara visual itu tidak ada kayak gitu. Tetapi mungkin bisa menyebar ke sel-sel yang sudah normal kayak gitu. Tetapi sistem pertahanan tubuh sebenarnya yang bergantung itu bisa relapse balik atau enggak. Nah, dalam keadaan imunitas yang rendah, pasti itu bisa relapse balik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya ibu yang tidak punya anak, gimana bisa maksudnya apakah ada potensi terjadinya kanker payudara gitu ya, sedangkan tidak mengalami proses ASI ya, tidak mengalami proses ASI seperti itu. Nah, reseptor hormon estrogen ini sebenarnya secara berlebihan yang bisa juga menyebabkan proses pembentukan atau proses penyebaran dari sel itu, proses peremajaan dari sel kanker itu semakin meningkat gitu. Dalam hal ini pendapat saya bisa jadi memang kalau tidak
apa namanya, tidak dilakukan perangsangan terhadap payudara, maka hormon estrogennya bisa jadi tidak keluar seperti itu atau mengalami pengurangan. Maka kemungkinan terjadi sel kanker payudara mungkin bisa lebih rendah. Tetapi saya tidak begitu yakin. Coba kita ini dulu ya, kita cek di jurnal internasional karena menarik nih pertanyaannya. Oke, itu pendapat saya. How to oke ya. Uh, Sebentar. What is breast cancer on measure? Aduh, jelek banget nih jaringannya. Coba saya cari ya, soalnya ini jaringannya lumayan jelek. Nanti saya sampaikan kalau udah ke download. Ah, yang Baik, pertama Pak. tadi lupa apa pertanyaannya atau udah kejawab tiga-tiganya? Ada satu lagi yang nggak saya tangkap. Eh, mengenai umur, Pak, tadi. Kalau umur pasti secara imunitas, kalau dia umur kan semakin tua, maka reaksi imun semakin menurun kayak gitu. Jadi immune defensive sistemnya juga menurun. Maka kemungkinan terjadinya kanker payudara maka lebih mudah, lebih gampang. Mungkin itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini dia obat-obatannya ya. Jadi obat-obatan yang pertama itu ada trastuzumab. Ya, dia menghambat reseptor HER2 tadi ya. Itu yang dihambat. Kemudian ada obatan taksen atau obat-obatan golongan antrasiklin. Kalau dia taksen contohnya tamoxifen yang tadi. Kemudian ada antrasiklin, contoh obatnya doxorubicin. Nah, ini dia yang obat lainnya, contohnya adalah thalidomid. Thalidomid dahulunya digunakan sebagai antiemetik atau obat mual untuk kehamilan, tapi ditemukan dapat menyebabkan sindrom pokomelia. Sindrom pokomelia yang anaknya cacat kalau lahir, Dek. Nah, tetapi sekarang digunakan sebagai obat anti kanker. Jadi, thalidomid ini bagaimana responnya? Dia mengurangi ekspresi dari enzim SALL4, kemudian P63. Tetapi memang dia menyebabkan ini ya, menyebabkan pokomelia. Makanya nggak boleh dikasihkan pada ibu hamil. Nah, ini untuk thalidomid. Jadi dia thalidomid secara molekuler nah ini dia mengaktifasi sel T sel atau T sel, kemudian ada NK sel atau killer cell. Nah, dia menghambat nih thalidomid itu menghambat tumor necrosis factor alpha dan juga interleukin 6.
Oke, sampai situ yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya sampaikan tugas ya. Oke. Oh iya, PBL kita di akhir ya. Mm-mm. Sebentar saya buka ini saya. Izin bertanya, Pak. Oke, iya. Untuk yang tadi kemoterapi antrasiklin sama taksin, kenapa direkomendasikan untuk yang belum di kemo? Kalau misalnya sudah di kemoterapi gimana ya? Kemudian, kenapa kalau di masyarakat lebih sering terdengar kemoterapi daripada operasinya? Eh, jadi yang pertama, kenapa direkomendasikan yang golongan taksen sama antrasiklin bagi yang sudah atau yang belum? Mega. Halo? Yang belum, Pak. Yang belum kan. Jadi dia belum mengalami, jadi first terapinya sebenarnya dia pakai pakai kemoterapi. Jadi antrasiklin ini memang secara mekanisme molekuler sangat efektif, sangat efektif untuk membunuh cancer cell kayak gitu. Gak cuma payudara, tetapi sel-sel lain juga antrasiklin ini sangat efektif kayak gitu untuk penyembuhan. Bisa dibilang pada pasien yang mengalami kanker dan menerima obat antrasiklin, proses penyembuhan 60%, kematian dari sel kankernya itu meningkat kayak gitu. Jadi 60% kematian dari sel kanker. Nah, bagaimana respon secara mekanisme molekuler? Antrasiklin ini punya gugus, ini dia, namanya doxorubicin. Jadi doxorubicin. Obatnya kan doxorubicin. Nah, doxorubicin itu di metabolisme menjadi yang namanya doxorubicinol. Pakai enzim apa? Enzim P53. Nah, doxorubicinol ini yang memiliki aktivitas anti kanker. Jadi doxorubicinol ini akan menyebabkan peningkatan reaktif oksigen spesies di sel kanker. Nah, ketika itu meningkat, maka kematian dari sel kankernya juga meningkat. Tetapi reaktif oksigen spesies dan doxorubicinol ini tidak hanya terjadi di cancer cell-nya aja kayak gitu, tapi di organ lain juga terjadi, terutama di jantung, karena afinitas mengikatnya si doxorubicinol ini itu lebih tinggi di jantung dibandingkan organ yang lain kayak gitu. Jadi itu alasannya, karena memang efektivitas dari antrasiklin dan obatan taksen itu sangat tinggi dan proses penyembuhan atau menyebabkan kematian 60% dari sel kanker juga terbukti. Kemudian tadi apa Mega lagi? Kenapa di masyarakat lebih sering terdengar kemoterapi daripada operasinya? Nah, kalau operasi masektomi biasanya kan ditanyakan dulu pasiennya bersedia atau enggak kayak gitu. Jadi bersedia nggak pasiennya menerima masektomi? Karena memang secara perubahan maka itu akan terlihat terangkat semuanya. Tetapi ada plus minusnya. Kemudian yang pertama plusnya mungkin secara tidak langsung itu udah habis kayak gitu. Sel-selnya. Satu jaringan itu habis diisolasi kayak gitu. Tetapi yang jadi minusnya eh, tidak ada lagi kanker, nggak ada lagi payudaranya seperti itu. Sedangkan kalau dia kemoterapi, kemoterapi eh, kemoterapi ini punya side effect sebenarnya yang besar kayak gitu. Side effect-nya itu di beberapa organ bisa menyebabkan kematian dari organ. Tetapi proses penyembuhan dari kemoterapi ini eh, bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi dibandingkan yang masektomi. Mungkin itu.
jawabannya, Mega. Ada Baik, yang Pak. lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Oke, kita lanjut ini ya. Nah, sebentar. Kita persentase kelompok 789 ya. Kita ada berapa pertemuan lagi, Dek? Hari Senin bisa, hari Senin Selasa. Nah, ini ada propofol, kemudian isofluran sama lidocain. Tapi kira-kira kalau besok boleh nggak kita kuliah 1 jam saja tentang obat sistem reproduksi? Kira-kira bolehkah, Farhan? Atau hari Senin aja? Hmm, boleh pagi. Eh, Oke, jam 9 pada bisa nggak? Atau ada yang ibadah besok? Takutnya keganggu juga. Berarti minggu depan kita udah tatap muka ya? Minggu depan ja- hari Kamis kan libur ya, Dek ya? Hari Selasa, hah? Iya kan? Kita Senin, Selasa, Rabu kapan kira-kira tatap muka? Bisa. Oke. Hmm, jadi bagusnya it- jadi besok kan satu pertemuan kan jam 9. Boleh, boleh. Berarti minggu depan kita langsung persentase ya, PBL ya. Kelompok 789 ada pakai obat propofol, kemudian isofluran sama lidocain ya. Enggak, maksudnya tanggal 29, 30, 31. 29 itu udah UAS. Oh iya, boleh kirimin jadwal UASnya, Dek. Oke. Atau di hari Minggu lah terakhir pagi. Senyum-senyum nih semuanya. Kita ujian jam berapa? Kapan? 7 Juni. Berarti sebelum tanggal 7 Juni aja kita masuk. Satu kali pertemuan lagi ya. Kalau bisa di tanggal 29.30. Malam juga nggak apa-apa sih. Oke ya, Farhan ya. Berarti besok kita satu pertemuan, kemudian minggu depan
satu pertemuan lagi. Persentase ya, kelompok 789. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup kuliah kita. Clear ya Farhan ya? Atau yang lain ada mau komen? Kalau izin bertanya, boleh nggak Pak? Boleh, Feby. Feby cuma mau mastiin aja Pak, berarti kanker payudara ini eh, penyebabnya itu Pak paling besar karena estrogen ya Pak? Atau gimana? Iya, jadi regulasi hormon sebenarnya yang jadi masalah terbesarnya. Karena estrogen ini akan mengikat. Estrogen ini kan hormon dari protein, kemudian ngikat ke reseptor HER2-nya. Nah, ketika itu terikat, maka proses metastasisnya juga semakin meningkat. Berarti Pak, kalau yang bilang umurnya di atas 50 atau dia menstruasi di bawah umur 12 tahun itu cuman apa ya Pak? Ciri-ciri aja atau Itu faktor juga, tetapi tidak dominan. oh, baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Boleh. Sore ya? Boleh, boleh. Boleh. Kira-kira mengganggu nggak? Saya mohon maaf ya, karena waktunya mepet. Oke ya. Jadi besok persentase, kita kuliah jam 8, kemudian persentase sore. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ezra? Izin bertanya, Pak. Iya, siapa? Jadi, Pak, untuk yang tadi, yang atrasiklin dan taksen, itu kan dikonsumsi sebelum kemoterapi kan, Pak. Jadi, maksudnya sebelum terapi. Jadi, kalau sesudah terapi itu biasa dikasih obat golongan apa ya, Pak? Nah, kalau dia terapi, setelah terapi itu, maka terapinya itu kan berkelanjutannya sampai asesmen selanjutnya apakah sudah bisa di stop atau enggak kayak gitu. Nah, kalau sudah di stop, kita bisa menggunakan obat-obatan herbal kayak gitu. Obat-obatan herbal seperti kalau misalnya di penelitian kita pakainya daun Afrika kayak gitu. Atau obat-obatan kalau beberapa penelitian bisa pakai andaliman juga karena dia mempunyai efek anti kanker dan juga punya efek antioksidan kayak gitu. Nah, efek anti kanker dan antioksidan ini itu bermanfaat untuk mencegah relapse atau kambuhnya kanker seperti itu dan memaintenance sih lebih tepat. Nah, kalau misalnya itu relapse lagi, maka yang dipakai bukan obat-obat fitofarmakanya, tapi balik lagi kita pakai antrasiklin atau golongan taksen. Oke? Izin, Pak, berarti ini ada hubungan sama pola hidup dan gaya hidup juga. Iya, pasti. Kalau untuk pola hidup dan gaya hidup berpengaruh kayak gitu. Karena apa namanya dari mungkin maaf dari pakaian mungkin pakaian yang ketat, kemudian gaya hidup misalnya makanannya ya junk food kayak gitu, itu juga bisa jadi menjadi faktor meningkatnya kejadian kanker payudara. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Olivia Haritonang? Pak, izin Pak. Iya, Pak, kalau misal hari ini malam ini PBL kita lanjut gimana Pak? kenapa? Ini kan kelasnya udah mau siap Pak. Kalau ini PBL-nya dilanjut hari ini juga gimana Pak? Boleh, kalau bersedia boleh. Ada yang mau presentasi?
Atau teman-temannya bersedia atau tidak nih? Kalau saya berhubung waktunya lumayan luang, bisa aja. Hah? Iya, persentase. Boleh, boleh, boleh. Siapa yang mau persentase duluan ini? Izin Pak, kelompok 7 Pak. Oke, silahkan kelompok 7. Dinda, Boleh izin share screen Pak. boleh. Saya alihin ke Dinda ya. Baik Pak. Oke, udah tuh.